kita ketemu lagi hari ini di acara Insight dengan Dokter Jaya. Jadi hari ini tentu ada topik menarik lagi yang akan dibahas bersama Dokter Jaya. Silakan Dok, mulai. Ya, jadi untuk hari ini Mm-mm, kita akan coba lihat mengenai gimana sih cara melihat tumbuh kembang anak mm-mm, Oke. ya. Nah, untuk yang pertama mungkin kita akan lihat bahwa tumbuh kembang anak itu dinilai dari 3 poin. 3 poin. Dalam hal ini adalah fisiknya gimana, Fisiknya. kemudian pola berpikirnya dia, ya, dan juga gimana interaksi atau psikososial. Sosial. Tapi sebelum kita masuk ke itu, mungkin saya atau kita samakan dulu Mm-mm. persepsi kita bahwa saya katakan tadi adalah tumbuh kembang, Kembang. ya. Nah, yang dimaksud dengan tumbuh kembang, Mm-mm. ya, itu ada 2 kata. Yang pertama adalah tumbuh atau pertumbuhan. Mm-mm. Kalau pertumbuhan ini relatif cukup simpel. Kenapa? Karena kita bisa nilai, ya, atau kita bisa ukur, ya, karena dia berubah dalam entah itu volumenya atau tingginya ataupun beratnya, ya. Dan kalau perkembangan ini agak sedikit sulit. Kenapa? Karena perkembangan ini yang berubah kita nggak dapat lihat. Yang dapat kita rasakan adalah atau yang dapat kita nilai adalah perubahan sebelum dan sesudah atau Sesudahnya, ya saat ini, ya. Jadi kalaupun parameter yang kita pakai adalah parameter yang kualitatif. Jadi berdasarkan perubahan sebelum dan sesudahnya, ya. Nah, kalau kita lihat yang pertama adalah fisik, ya. Nah, untuk pertumbuhan fisik dalam hal ini kalau saya umpamakan berat lahir rata-rata bayi ya mungkin berkisar sekitar 3.000 gram, 3 kilo. ya, 3 kilo. Nah, itu di usia katakanlah 1 tahun, ya, itu kita bisa hitung kurang lebih dia akan berat badannya sekitar 2 kali atau 3 kali lipat dari berat badan lahir. lahir. Oke. Tapi kalau kita masukkan katakanlah dengan rumus, ya, ya saya bisa berikan mungkin sedikit lebih mudah adalah usianya. Iya. Biasanya kalau bayi itu dalam bulan, ya. Kemudian kita tambahkan 9, kemudian dibagi dengan 2 kilo. Nah, kurang lebih itu adalah kurang lebih standar, ya, berat Untuk bayi ukuran, untuk ya kalau dia lahir 3 kilo, kemudian bertumbuhnya selama kurang lebih 1 tahun itu berapa banyak, ya. Nah, kalau untuk anak di atas 1 tahun, ya, rumusnya sedikit beda. Rumusnya karena dia sudah di tahunan, ya, kita pakai adalah tahun dikali 2, ya. Jadi udah bukan bulan lagi tuh Bukan ya? bulan, Oke. nah, ya. Jadi misalkan umpamanya anak itu 2 tahun, 2 tahun. ya. 2 tahun berarti 2 dikali 2 Ya. ditambah 8. Oh, rumusnya udah lain berarti Rumusnya ya. lain. Nah, jadi kalau dari sisi berat badannya kurang lebih yang ideal untuk anak usia 2 tahun itu sekitar 12 kilo. Kalau dia lahirnya adalah 3 3 kilo. kilo. Nah, tinggi badan juga kurang lebih mudah kita lihatnya, ya. Tapi ada rumusnya juga, Dok. Rumusnya ada. Jadi kalau kita lihat untuk usia 1 tahun kurang lebih adalah 1,5 dari tinggi badan saat lahir. Oke. Ya. Kemudian kalau dia katakanlah 4 tahun itu 2 kali lipat dari berat badan saat lahir. Dan kalau 6 tahun itu kurang lebih adalah 1,5 tingginya pada saat dia usia 1 tahun. Jadi bukan lahir. Nah, kalau 6 tahun nih, ya, 1,5 kali tinggi badan dia pada saat usia 1 tahun. Ya. Berarti kalau nggak sesuai itu berarti ada sesuatu yang salah berarti ya? Iya, sebenarnya bukan kalau range-nya masih berkisar di situ masih nggak ada masalah, ya, karena toh dia masih Tetap tumbuh, berkembang ya. ya. Yang kita khawatirkan adalah gap-nya itu terlalu jauh. Nah, kalau terlalu jauh ini yang harus dilihat lebih lanjut atau dikonsultasikan. Kenapa? Karena biasanya pertumbuhan fisik itu berhubungan erat dengan asupan energi atau asupan gizi, ya. Jadi kurang lebih kalau tinggi badan atau berat badannya ini jauh dari standar yang tadi kita sudah bicarakan, Normalnya gitu lah ya. kemungkinan itu adalah asupannya yang kurang. Ya. Terus Nah, gimana, Dok, kalau misalnya ada anak tuh yang bertambah besar gitu, terus gemuk cepat gitu?
Itu yang kayak begitu kesalahannya Ya, berarti dalam hal ini kalau kita berpegang pada rumus yang tadi kita heeh, sudah sama-sama iya, lihat, Over. berarti asupannya terlalu banyak. berlebih. Oke, Nah, ya. Jadi ya mau tidak mau untuk masukan dengan keluaran atau aktivitas yang dilakukan itu harus kurang Balance. lebih balance ya, supaya dia akan tumbuh Mm-mm. dan berkembang sesuai dengan yang kita inginkan, inginkan. ya. Ha-ha. Nah, tapi saya belum ngomong mengenai yang Ah, perkembangan nih Iya, ya. ya. iya. Nah, untuk perkembangan ya, kalau untuk yang perkembangan fisik kalau kita lihat kalau mau tidak mau kita harus juga melihat dari sumber Hmm. atau pusat. Ya, Oke. dalam hal ini adalah otak. Ini Mm-mm. sangat berhubungan dengan Mm-mm. perkembangan otak Mm-mm. juga, Ya. di mana kita tahu bahwa perkembangan otak itu dimulai dari belakang 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 ke ke depan. depan. Ya. Ya, Masih ya ingat tuh, masih Dok? ingat ya. Iya. Masih masih. Jadi dalam hal ini penglihatan, Mm, kemudian juga yang berikutnya pendengaran Iya, dan Pendengaran, juga pergerakan. oke. Ya, gerakan, ya. nah inilah poin-poin di mana perkembangan bayi. Ya, nah sehubungan dengan pergerakan itu, itulah kurang lebih perkembangan fisik. Apa yang kita bisa lihat dari perkembangan anak di perkembangan fisiknya? Yang kita bisa lihat adalah motoriknya, ya pergerakan itu Iya. kita namakan juga motorik, Motorik. ya istilahnya motorik, motorik kasar dan motorik halus. Oke. Apa bedanya? Bedanya kalau kita jalan, Mm, berdiri, ya duduk, itu yang kita Motorik kasar. motorik kasar, Oke. ya. Sedangkan kalau motorik halus itu biasanya dia menggerakkan otot-otot yang kecil. Jadi gimana cara dia memegang, Oh, mengambil Mengambil. barang, iya, ya iya, iya. itu adalah otot. Maksud saya adalah motorik halus. Jadi kalau dia belajar makan pun itu termasuk motorik halus ya, ngambil makanan dan Iya, dimasukkan ke mulut. betul, Oh, makanannya. betul, Heeh. ya. Sendok pun berarti motorik halus Motorik ya. halus, Oke. ya. Nah, ini harus balance Balance. juga antara motorik kasar dengan motorik halus, ya. Kadang-kadang kalau kita tidak melatih motorik halusnya, ya, koordinasi itu tidak bisa si Oh, anak, ya. Perkembangannya ya. Betul. Nah, ini yang juga menjadi patokan kita, Mm-mm. ya, apakah motorik halusnya ini sudah baik ataukah perlu distimulasi latih atau ya. dirangsang kembali, ya. Ingat, karena hal tersebut itu harus dengan pengalaman. Jadi harus dilakukan sendiri, ya. Oke. Nah, yang berikutnya mungkin di grafik ini juga Masih familiar. masih familiar, Masih ya. sangat Oke. familiar. Di mana perkembangan pertama itu jelas adalah seperti tadi dari Iya. belakang ke Iya. depan, penglihatan dan pendengaran, ya, kemudian bahasa dan baru setelah itu adalah proses Iya. berpikirnya. Untuk menilai tumbuh kembang anak, kurang lebih ini juga jadi patokan kita, Iya. ya. Jadi awal pertama yang kita lihat adalah untuk penglihatan dan pendengaran yang Pendengarannya, berhubungan dengan ya. itu. Nah, dalam hal ini kalau kita lihat proses berpikirnya Mm-mm. mau nggak mau akan berhubungan dengan hal tersebut, ya. Jadi kalau kita perhatikan untuk pengetahuan dan pengalaman Mm-mm. tergantung benar dengan apa namanya proses berpikir bayi atau anak, Iya. ya. Contoh mungkin pada usia bayi Mm-mm. sampai dengan usia 12 bulan, Mm-mm. itu kita lihat bahwa dia mulai mengenal dengan konsep sebab akibat. Ya, sebab akibat dalam hal ini ya yang paling simpel aja. Kalau dia merasa lapar, ya, Nangis. iya, pasti dia akan nangis, Mm-mm. ya. Nah, kita sendiri pun sebagai orang tua atau pengasuh ini akan perlu lihat Harus gitu ngeh loh. Mengamati. gitu Ya, ya. dalam perkembangan si bayi ini. Apakah dia benar lapar Lapar atau ada yang ataukah lain. Ada yang nggak nyaman. betul. Karena nangis bayi kadang-kadang bukan karena lapar saja. Kalau Oh. kedinginan, kepanasan iya. pun dia Karena bisa dia belum bisa berucap ya. betul. ha-ha. Ekspresinya baru satu. Iya, Nangis. Iya. Ya. Nah, berikutnya adalah kalau dia sudah beranjak lebih dari 1 tahun, ya itu sudah kurang lebih lebih jauh lagi untuk mengetahui atau belajar tingkat belajar. Tapi lagi-lagi
seperti saya katakan juga sebelumnya, Mhm. mau nggak mau dia harus dengan pengalaman. Oke, dia Jadi belajar dari seberapa apa ya? banyak Ya. pengalaman yang terjadi di Mhm. usia Mhm. bayinya, itulah yang akan diaplikasikan Ya. di usia 1 sampai 2 tahunnya. Ya, contohnya mungkin kalau kita minta tolong si anak usia 1 tahun Mhm. dengan katakanlah kalimat yang simpel, Mhm. dia sudah bisa respon. Oke. Oke. Ya, mungkin kita bisa katakan tolong ambilkan gelas Mhm. ya, tolong ambilkan sesuatu misalkan Mhm. bola atau apa, dia sudah mulai bisa melakukan, Mengerti. mengerti Mhm. ya. Nah, kalau beranjak lebih Besar besar lagi, lagi ya, dia sudah mulai menguasai percakapan ya. bahasanya Jadi udah mulai lebih iya, lengkap ya. nah untuk yang benda-benda di sekeliling kurang lebih kalau untuk anak usia 2 tahun Mhm. dia sudah bisa mengenal dan juga Bisa berbicara langsung minta betul ya. ya. Nah, itu kurang lebih dari perkembangan Mhm. kognitif. Yang berikutnya adalah mengenai psikososial atau hubungan interaksi dengan Dengan baik orang lain. orang lain, keluarga, teman dan Iya. sebagainya. Ini juga harus kita nilai. Hmm. Ya. Kenapa? Karena ini adalah 3 poin ketiga, walaupun saya katakan terakhir bukan Mhm. berarti yang paling Iya, Nggak enggak. penting gitu ya. betul. Karena Semua penting lah. Iya. betul ya. Karena interaksi dengan lingkungan sekitar atau dengan teman bermain ini juga tolok ukur kita. Iya, Oke. betul. Ya. Jadi kita bisa melihat bagaimana emosinya, kemudian motivasi dia ya dalam hal berinteraksi ini ya, kemudian juga katakanlah kalau kita mulai melihat bayi Mhm. ya, interaksi yang paling gampang adalah dengan ibu. Ya, Oke. itu bondingnya gimana Oh. ya. Jadi apakah ada kontak mata dengan ibu ya, atau kan dengan orang di sekitar Sekitarnya. ya. Kemudian yang berikutnya kalau diajak tersenyum apakah dia mau Mengerti. membalas dengan Respon dah senyuman gitu ya. responnya. Oke. ya. Kemudian ya balik lagi kalau memang dia ada kesal atau apa dia mengekspresikan dengan nangis atau ya marah itu bisa kita lihat dan itu bukan hal yang buruk karena itu adalah Wajar. betul itu adalah salah satu Perkembangannya dia cara wajar. kita untuk melihat perkembangan dari si bayi Bayi tersebut. tersebut. Ya. Dok, kalau misalnya ada bayi, dia nggak pernah keluar dari lingkungannya gitu. Terus kemudian pas dibawa ke orang banyak gitu, terus dia nangis sampai enggak itu ada pengaruh di dirinya selama masa bayi itu. Iya, jadi itu adalah salah satu yang dapat kita jadikan contoh gimana perkembangan psikososial dari si anak tersebut yang tidak optimal. Ya, kenapa nggak optimal? Seperti tadi contohnya kemungkinan besar karena pada saat usia bayinya jarang sekali diajak untuk interaksi dengan sekitar. Ya, Jadi itu Itu nggak heran jadi dia berpengaruh akan dari bayi sampai ketika nanti betul. dia Iya. udah berumur berapa, ketemu orang itu terbawa ya? Betul, Oh. iya. Jadi kalau kita lihat periode bayi ya, sebenarnya mulai dengan saat dia lahir, ya itu ada rekaman. Dia udah record. Sudah direkam dan juga diprogram ya, bagaimana dia akan Interaksi nantinya. Berarti merespon. sangat penting ya dari kecil Iya. pun harus biasakan dengan orang-orang lain ya juga bukan hanya dengan orang tuanya, orang-orang di rumahnya. Jadi dia Iya. terbiasa udah berinteraksi dengan orang lain. Jadi ketika dia menghadapi dibawa keluar seperti tadi nggak kaget lagi. Betul, iya, Udah iya. siap. Oh iya memang seperti begini ya situasinya. Makanya kan dulu banyak orang nanya, buat apa sih bayi dibawa ke gereja? Jadi dia kan nggak bisa dengar gitu, dia hanya nangis apa gitu, malah bikin ganggu, Oh iya, dikatakan terus kan kadang-kadang seperti lihat itu. lihat juga ya bayi ya masih kecil bawa ke mall gitu kan. Biasa kan Ya, pikirannya kan, "Duh masih ngapain kecil," ya gitu. nanti Oh kena ternyata penyakit memang atau apa gitu. ternyata disitulah Untuk dibutuhkan buat ya perkembangan stimulusnya gitu sosialnya. ya. Iya, Iya. tapi ya balik lagi harus awas-awas juga. Betul, Iya. betul. Kalau kondisinya kurang sehat ya, Nggak usah adalah lebih dibawa. baik memang Iya. betul. Kita harus tahu persis Apalagi lah dulu. kondisi kayak pandemi kayak Iya, begini ya. iya. Ya. Nah, itu kurang lebih dari 3 aspek yang paling utama kita untuk melihat tumbuh kembang anak-anak kita. Ya.
Dan tapi saya punya ada satu lagi, yaitu perkembangan bahasa. Oh, Ya, ini sebenarnya melekat atau berhubungan dengan yang tadi kita sudah bahas iya. 3 utama tadi. Tetapi saya sengaja bikin terpisah seperti ini supaya ini salah satu parameter kita ya yang menjadi panduan apakah ada kekurangan atau keterlambatan dari perkembangan yang Oh, oke. lain. Ya, contohnya mungkin kalau dia ada katakanlah kita nggak mengharapkan Iya, iya. terjadi ada gangguan di pendengaran. Oh, iya. Kita tahu bahwa yang pertama kali apa namanya berkembang pendengaran dan Mendengar penglihatan. dulu. Iya. Kalau ada gangguan di situ, nggak heran kalau responnya Terlambat. terlambat. Iya. Contohnya ya mungkin kalau tadi saya contohkan pendengaran, kalau pada masa bayi kita lihat, waduh anak ini tenang sekali ya tidur, tidak terganggu, tidak kaget-kaget, Iya, ya. benar. Padahal belum tentu baik karena Oh, mungkin pendengarannya pendengarannya yang terganggu. ada gangguan sehingga nggak respon terhadap suara-suara, ya. Nah Jadi mungkin bukan karena dia anteng berarti ya? betul, ya. Begitu juga dengan penglihatan ya Iya. sebenarnya. Nah mungkin kalau Sylvie dan Foni perhatikan anak-anak atau bayi, ya, kalau diberikan mainan pada usia awal-awal, Tertarik ya dia. ya mainan yang seperti apa kira-kira yang buat dia tertarik? Berwarna, berbunyi. Warna Yang cerah ya, yang cering-cering-cering, menarik banyak ya, dan kericingannya. bunyi, Iya. betul ya. Jadi itulah dalam edukasi sendiri pun mereka para ahli pengembangan mainan khusus untuk bayi yang seperti itu supaya bisa merangsang penglihatan Sama pendengaran. dan pendengaran. Dan kita juga sebagai orang tua itu bisa mengajarkan mulai dari katakanlah yang tadi warnanya, ya, Ya. kemudian bentuknya, Bunyinya, ya. bunyinya. Bunyinya. Nah bunyi itu ya mungkin nggak meniru, tetapi coba kita berusaha untuk pindahkan Perhatiannya, ya ya. sumber bunyi itu, apakah responnya Dia sesuai ikut. dengan betul, betul. Nah itu yang kurang lebih Baru tahu saya. cara-cara Ya, kita pantesan untuk di melihat. bayi tidur suka diputerin mainan yang di atas itu Iya. ada lagunya, berarti dia juga merangsang dia denger Betul. slow musik, jadi dia gampang tertidur, Iya, lalebay lagu-lagu iya, kayak begitu ya. iya. Nah itu sih yang kita perlu perhatikan ya. Jadi saya nggak tahu apa ada yang ditanyakan lagi sehubungan dengan tumbuh kembang ini Nah, atau kalau soal perkembangan bahasa itu, bagaimana dengan yang bahasa ibunya, misalnya bahasa Indonesia, tapi sama orang tuanya, sama mamanya, dari bayi itu diajak ngomong bahasa lain, misalnya bahasa Korea, bahasa Inggris gitu, karena orang tuanya salah satunya ada yang orang Korea atau apa, gitu, ngomong berbahasa Inggris. Nah, kalau kayak begitu tuh gimana, Dok? ya sebenarnya kalau orang tuanya memang Korea ya terus kemudian katakan ya dia tinggal di Indonesia, kalau saya sih memang menyarankan sebaiknya bahasa pertama yang dikenalkan adalah bahasa ibunya. Oh, di Ya. bahasa ibunya dulu Kenapa pokoknya ya. ibu? Karena ya balik lagi kan itu yang Interaksi pertama. paling sering dan awal untuk interaksi, ya kan? Kalau ibunya orang Korea ya sudah, kenapa tidak kenalkan bahasa Korea? Bahasa ibunya bahasa Betul, Korea pada gitu. saat dia ibunya menyusui, memberikan makan, interaksi dengan bayi itu dengan Saya bahasa. juga bisa bahasa dari kecil. Nah, setelah meningkat usianya, barulah kenalkan dengan bahasa. Iya, tapi bayi itu mah gak bingung ya, Dok ya? Kalau misalnya kadang kan saya suka dengar gitu, ada orang ini anak lambat berbicara karena dia bingung, makanya lalu ajak omong dengan 2 bahasa gitu. Ya, itu yang kita khawatirkan Oh, ya. oke. Memang ada penelitian-penelitian yang memperlihatkan bahwa pada usia yang sangat dini, kalau dia dikenalkan dengan 2 bahasa, ya, kadang-kadang itu akan jadi tantangan untuk perkembangan bahasa si bayi. Nah, Jadi itulah rancu makanya gitu ya. sebaiknya kenalkan dulu dengan 1 bahasa.
bahasa yang mana? Hmm. Ya, bahasa ibu. Kenapa bahasa ibu? Ya mungkin karena ini yang paling dekat, yang paling Komunikasi pertama. Iya. betul. Ya, jadi ya balik lagi sebenarnya mudah sulit ya Benar-benar sulit, untuk betul-betul. perkembangan dan pertumbuhan bayi atau anak. Hmm. Karena kalau kita berpegang pada lingkungan, kita kenalkan dengan lingkungan, mudah sebenarnya. Karena yang kita kenalkan adalah yang ada di sekitar lingkungan kita. Iya. Ya, ya. Sulitnya adalah kadangkala orang tua itu maunya yang lebih canggih, ya, Oh, ngerti. maunya yang lebih wah Ya. gitu, ya. Ya mungkin baik, tapi kadangkala yang wah itu belum tentu Belum juga baik tentu, untuk betul, perkembangan dan betul. pertumbuhan Buat si bayi. anaknya. Karena setiap anak itu berbeda-beda daya Betul. tangkap dan kemampuannya. Jadi memang harus disesuaikan juga dengan si anak, nggak bisa Betul, dari satu sisi betul. memberikan terus Ya, kasih. ya. Dan satu hal Mm. dalam pertumbuhan dan perkembangannya, jangan membandingkan Anak anak yang satu satu dengan dengan yang anak yang lainnya. lain. Itu Iya. kayaknya Ya, sesi yang kemarin juga sempat dibahas ya. Iya. Jangan betul. membandingkan ya. Ya, Iya. ya. Walaupun dengan kakak dengan adiknya itu pun Masing-masing sebaiknya berbeda, ya betul. tidak membandingkan. Karena pertumbuhan perkembangannya balik lagi tergantung dirinya sendiri Betul. ya. Itu Mau yang nanya dok, kalau soal kayak gitu apa yang mempengaruhi ya? Misalnya kayak bahasa. Saya yang pertama 2 bulan tuh udah aduh bawel gitu. Nah yang kedua ngomongnya memang bayinya tuh terlambat gitu. Misalnya kita ajarin ngomong kok dia nggak mau ikutin. Tapi dengan berjalannya waktu kalau dia bisa ngomong semuanya ya, keluar gitu. ya. Jadi balik lagi dalam hal perkembangan itu mau tidak mau berhubungan dengan ya. Nah, pada saat kita memberikan pelajaran atau stimulasi rangsangan ya, bukan berarti si bayi tidak terima ya. Dia terima, di otaknya itu direkam. Mungkin Oke. kalau kita ingat yang pembentukan sinaps Iya, ya. Ya. Nah, itulah yang terbentuk di sana. Iya. Ya. Kadangkala itu memang tidak langsung teraplikasi. Ya. Tapi bukan berarti dia nggak tahu, nggak dia Betul. rekam gitu kan. Ya. Oke. Makanya hati-hati sekali lagi kalau mau memberikan stimulasi, berikanlah stimulasi yang positif. Karena stimulasi negatif kalau kita berikan Dia juga itu dia juga ingat akan di Iya. record. record atau menjadi program dia. Dan nggak heran kalau yang negatif itu juga bisa keluar Iya. ya, ya saat yang kita Iya. tidak inginkan juga. Biasanya justru yang negatif itu lebih cepat ya. Cepat, Oh, oh. betul, betul. Iya, iya. Ya, Nah kalau kayak bayi gitu ya dok, dia rekam apa yang dia lihat itu sama nggak sama orang dewasa gitu? Maksudnya ada bayi nih tinggal di rumah tangga yang orang tuanya suka berantem atau apa, pengaruh nggak ke bayi? Bayi loh. Oke. Jadi hal tersebut pasti banyak pengaruhnya. Berpengaruh ya. Ya, ada salah satu contoh. Ini ada kawan, mana dokter tumbuh kembang. Dia menangani satu anak yang katakanlah sikapnya itu melempar-lempar barang. Ya. Nah, pada saat konsultasi, orang tuanya juga ikut, barulah diketahui bahwa kalau pada saat ayah atau ibunya ini ribut, melempar-lempar barang, di mana si Oh. anak atau si bayi itu ada di sana. Dia lihat, Dia dia lihat. rekam. Iya, jadi pada saat perkembangannya, ya, yang terjadi adalah sering sekali dia melempar. Dia sadar rekam itu dan dia Betul. mempraktekkannya Iya. seingat Iya. dia. Nah, ada satu lagi contoh dari kawan saya ini, ya, dia pernah cerita, anaknya itu kalau nonton TV, ya, selalu kalau mau mengambil remote,
dengan kaki. Oh. Bingung ya? Iya. Nah, tapi setelah konsultasi, maka ketahuan bahwa ayahnya dari anak itu Begitu, begitu. Jadi dilihat. iya, nah inilah yang program yang direkam oleh otak Tapi si bayi anak. itu ya, Dok? Anak, dalam Iya, hal ini iya. anak ya, dia Iya, mungkin maksudnya sekitar 1 tahun. tahun Oh, ya, oke. heeh. Berarti, kita baru tahu ya, dari bayi pun, apapun yang orang dewasa perbuat di sekitar dia, ketika dia ada di Dia Iya, sana tahu juga dia ya. lihat iya, dan terekam, dan iya, ketika udah besar dia udah mulai bisa melakukan banyak gerakan, di bawah alam sadar dia, dia mempraktekkan apa yang sudah Iya. terekam sama dia. Jadi betul, harus berhati-hati Mhm. sekali ya iya, ketika orang dewasa berada di sekitar bayi-bayi itu ya. iya. Jangan salah, Heeh, bukan hanya orang dewasa, heeh. termasuk televisi. Oh, iya Hati-hati ya, heeh, juga. mensortir tontonan lah, betul Iya. betul betul. Betul, Ya kan ada betul. orang tuanya kerja, diasuh gitu, dijogrokin aja di depan TV gitu. Iya, Iya, Nah, ada yang juga dia yang kayak tonton begitu. itu kerekam juga berarti ya? iya. Mhm, Kata-kata terutama iya. ya, Oh, gak heran oh kalau dia simpen nanti juga ya? Oke. betul, ya. Atau bahasa yang keluar malah yang negatif gitu Ya, ya? itu Betul betul. yang kita harus Heeh. hati. Berarti, cepat sekali ya, bayi-bayi pun Iya. itu kalau misalkan tidak dijaga dari kecilnya, perhatikan secara baik-baik, ternyata Mhm. itu kan, eee, efek lihat ketika dia Betul, dewasa. Misalnya ya. dalam kelakuannya dia, tingkah laku dia bersosialisasi Nggak Iya. sampai dewasa sih, iya, anak pun Anak-anak sudah iya. bisa udah kita bisa lihat terlihat bahwa itu begitu, akan iya, terbawa heeh. dari usia Berarti sebelumnya. memang bagi para orang tua memang lebih buat para orang tua yang punya anak harus lebih concern lagi ketika masih bayi. Ternyata itu dari bayi pun sudah Justru masa perkembangannya sangat penting Iya, sekali iya, buat menentukan nanti dia, dari gimana ke bayi, anak dewasanya a ya? ba ba apa, balita, terus anak-anak sampai dewasanya itu udah terbentuk karakternya dari ketika dia kecil sekali iya Iya, gitu loh. betul. benar-benar. Karena programmingnya itu kalau Iya, mungkin Silvi dan Foni ingat, mhm, itu terutama adalah di usia di bawah 6 Iya, iya tahun. iya iya. iya, Ya, itulah yang otak kita mmm, berkembang ya. Setelah 6 tahun berkembang Kak, berkembang tapi kurang lebih hanya mhm. sekali. Tapi, buat topik obrolan kali ini menarik loh Dok, karena gini, karena kan mungkin bagi sebagian orang yang mungkin mereka taunya berpikirnya begini, "Ah, masih bayi, masih kecil, belum Mhm. mengerti apa-apa." Ya dianggapnya Dianggapnya belum Ya, tahu belum gitu paham, ya. ngomong aja belum bisa gitu ya, mhm. mana mungkin kamu mengerti. Jadi mereka istilahnya melupakan hal itu, istilahnya kayak, suka Nganggep remeh gitu, nganggap remeh. heeh. Jadi mungkin, misalkan contoh contoh mungkin misalkan kita ada kebiasaan yang, tutup pintu pakai kaki, tanpa Ya, Mhm. sadar, itu kan ada satu kebiasaan yang tanpa sadar dilakukan. ya. Ketika anaknya lagi Melihat, melihat, lagi main di mhm. situ, dia lihat, "Oh iya, nih si Pintu papi." itu pakai Heeh, kaki si gitu. papi suka tutup pintu pakai kaki. Begitu dia udah mulai agak gedean, Dia misalkan papinya lakukan minta yang tolong, sama. Ya, "Kamu tolong tutup pintu ya." Tanpa dia sadar dia pakai kaki. betul, Kalau kayak gitu betul. papinya nggak boleh marah ya, sebenarnya dia hanya mencontoh apa yang telah papinya lakukan. Iya, iya, iya. Ya, jadi balik lagi, dalam hal tumbuh Mhm, kembang Mhm, ya, itu ada tumbuh kembang fisik, fisik, mhm. kognitif, kognitif, dan sama juga psikososial, psikososialnya. dan itu harus berkembang Balance. secara Iya. seimbang. Balance. Nggak bisa yang satu melebihi yang lain, Mhm karena mhm. kalau itu terjadi maka eh, Gangguan yang pasti ada ya? betul ya. Oke. Ya, jadi saya pikir itu Tony ya Mhm yang ya informasi yang dapat saya sampaikan mhm. ya pada saat ini Iya. ya. Tapi makasih banyak loh Dok buat topik hari ini tuh sangat, menarik karena buat kita sebagian kita baru tahu bahwa dari bayi pun dia sudah bisa record, dia bisa rekam. Jadi bagi para orang tua yang masih punya bayi itu berhati-hatilah biarpun dia belum Mm-mm. bisa ngomong, tapi dia sudah ada yang namanya makhluk hidup, dia Iya. sudah ada di situ. Jadi lebih baik kita menjaga lagi, sifat kita, kelakuan kita, tutur kata kita, agar nantinya anak tidak meniru apa yang tidak baik yang telah orang tuanya lakukan. Oke, makasih buat infonya hari ini Dokter Jaya. Kita akan ketemu lagi nantinya dengan Dokter Jaya di acara Insight berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus Mhm. memberkati.